Pemirsa, tadi Pak Gingin sempat mengatakan bahwa untuk ketersediaan aman gitu ya untuk beberapa bulan ke depan. Nah, berarti kalau kita lihat apakah ini juga akan berbanding lurus dengan perkembangan harga di Kota Bandung? Iya, kalau bicara harga tentunya bicara ke hukum pasar gitu ya. Jadi pada saat supply Menurun misalnya? menurun, kemudian itu harga bisa menjadi murah, atau pada saat permintaan meningkat, itu harga juga bisa jadi naik. Atau yang sering dirasakan di dalam produk pertanian tuh karena faktor cuaca. Jadi Faktor seperti cuaca. beberapa hari yang lalu bawang itu bisa naik harganya karena memang produksinya sedang menurun. Banyak panen di daerah produksi itu gagal karena cuaca gitu. Nah, itu faktor-faktor itu yang bisa atau yang memang yang terasa besar itu karena permintaan tinggi seperti kemarin menjelang lebaran gitu. Permintaan terhadap daging dan telur itu tinggi sehingga harga Harga naik. pun ikut naik begitu ya? Tapi secara umum kenaikan itu tidak sampai istilahnya tidak sampai menjadi rawan dan daya beli menurun begitu ya. Jadi masih relatif bisa terkendali. Buktinya Kota Bandung relatif jarang untuk melakukan operasi pasar. Jadi operasi pasar itu dilakukan kalau memang harga terlewat tinggi, kemudian daya beli masyarakat menurun. Nah, baru kita lakukan operasi pasar. Nah, mungkin yang menjadi masalah sekarang atau kendala bagian daya beli aja sekarang, karena dengan kondisi seperti ini masyarakat pendapatan berkurang, Jadi daya beli menurun. daya beli yang menurun. Kemudian juga mungkin yang harus diperhatikan akses beli, akses untuk membeli gitu. Apakah akses ke pasar, karena kemarin ada pembatasan dan sebagainya. Makanya sekarang kan sudah mulai marak muncul ada belanja online begitu yang memudahkan masyarakat tetap bisa membeli, tapi dengan tadi kondisi bisa menyesuaikan. Tapi sebetulnya adakah untuk pengaduan online begitu apabila mungkin di pasar harganya melambung tinggi begitu? Ya, di pasar itu kalau untuk pasar tradisional masing-masing pasar itu ada petugas pasar, di situ ada kantor yang dikelola oleh PD pasar. Nah, kalau seandainya ada hal-hal yang menjadi keluhan dan itu bisa disampaikan ke situ. Atau kalau terkait tadi dengan ketersediaan atau keamanan pangan bisa juga disampaikan kepada kita di Spangtan. Kita ada IG-nya di Spangtan, ada WA-nya, ada teleponnya gitu. Atau biasanya setiap pedagang itu juga punya komunikasi yang cukup baik dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa, termasuk masyarakat kalau ingin dia penasaran katakanlah memberi satu produk tapi dia penasaran apa produk ini halal dan sebagainya, dia bisa membawa produk itu ke kantor kita atau dia sendiri bisa telepon. Kita bisa datang atau petugas yang ada di pasar. Kita punya mini lab yang tersebar di pasar-pasar. Nah, itu juga bisa dilakukan cek untuk membuktikan langsung misalnya. Jadi itu bisa dilakukan semua dan ya komunikasi ini mudah-mudahan terus bisa dijaga oleh masyarakat. Artinya kan berarti di saat new normal ini harapan dan keresahannya kan memang harapan dari masyarakat tidak ada keresahan-keresahan begitu ya di pasar-pasar begitu. Nah, sebetulnya ada langkah lainkah yang memang dilakukan oleh Dispangtan begitu supaya setidaknya masyarakat merasa aman untuk berbelanja ke pasar, untuk membeli bahan pangan di pasar? Ya, kalau untuk faktor ketersediaan insya Allah kita aman, kemudian harga relatif terkendali. Nah, memang sekarang dengan dibukanya mulai aktivitas ekonomi termasuk di pasar, mungkin yang harus dijaga itu bagaimana tadi protokol kesehatan itu masih bisa diterapkan di pasar. Sehingga orang yang berbelanja atau hadir di pasar itu merasa aman dan termasuk penjual pun. Makanya kita memastikan kondisi itu. Makanya sekarang kalau di Kota Bandung semua dinas ikut terlibat untuk memantau kondisi pelaksanaan kondisi new normal yang akan datang. Jadi memastikan bahwa di pasar itu juga sudah diterapkan protokol-protokol kesehatan dan itu akan menjamin masyarakat untuk bisa datang lagi ke pasar dan merasa aman, nyaman untuk berbelanja di pasar. Dan ini juga menjadi daya tarik sebetulnya pada saat ini kemarin pasar seolah-olah kehilangan pembeli gitu. Betul. Tapi di satu sisi karena kondisi begini, jadi masyarakat pun harus ada jaminan bahwa kita datang ke pasar juga memang menyenangkan, sehat dan terjamin, terhindar begitu. Sebetulnya selain daripada Dinas Perdagangan, kalau di Spangtan sendiri sebetulnya punya metode khusus untuk melakukan penjualan atau tidak sih Pak? Ya,
tadi karena kondisi sekarang tuh justru timbul kreativitas apakah dari dinas termasuk dari beberapa komunitas untuk ikut memfasilitasi membantu kondisi ini. Jadi khusus untuk di Dispantan kita selain PD Pasar sendiri membuka tadi belanja online, kita pun dengan teman-teman beberapa komunitas yang selalu berhubungan dengan Dispantan membuka belanja online yang namanya kalau teman-teman bisa membuka aplikasi gitu, tinggal dibuka di App Store itu ada tukang sayur Bandung gitu. Tukang sayur Bandung ya. Itu sebagai media untuk melakukan belanja online pangan secara umum. Jadi apapun di pasar tradisional ataukah bisa di pasar tradisional, modern. bisa pasar modern juga, tergantung nanti pangan yang dipesan. Jadi kita memfasilitasi apapun yang diminta atau yang diinginkan oleh warga, oleh masyarakat, kita sediakan melalui online itu dan kita antar sampai ke tempat. Oke, nah untuk biayanya sendiri itu seperti apa sih Pak? Karena kemudian kan ini yang memang ingin digalakkan sebagai new normal begitu. Iya, memang ini juga agak sedikit untuk beberapa kalangan masyarakat, apalagi yang terbiasa belanja di pasar tradisional. Kan kalau di kita itu perbedaan harga katakanlah 1.000 juga sangat ini, sangat sensitif dan itu ditawar. Nah dengan online tentunya ada beban-beban biaya yang harus ditanggung tambahan, beban ongkir, ongkos kirim. Nah ini juga ada beberapa keluhan dari masyarakat. Kalau dari harga pangannya relatif sama lah gitu, malah beberapa lebih murah, tapi ada yang terbebani oleh ongkos kirim ini. Nah kita sedang memikirkan bagaimana supaya ini juga menjadi bagian yang tidak membebani masyarakat itu, sehingga belanja tetap bisa berjalan, masyarakat tidak perlu harus hadir langsung ke pasar begitu ya. Nah ini kita sedang coba pikirkan apakah nanti ada pola kerjasama termasuk kontribusi dari beberapa pemerintah. Terakhir Pak Ginggin, kira-kira himbauan untuk masyarakat yang ingin masih membeli ke pasar secara tradisional gitu, konvensional, datang ke pasar, apa himbauannya? Ya, untuk masyarakat yang akan berbelanja, yang pertama dari sisi ketersediaan, tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut tidak tersedia, ketersediaan terjamin, ada insya Allah. Kemudian juga kalau harus membeli langsung ke pasar, mendatangi langsung, harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan diusahakan. Termasuk juga dari pihak kita, pasar juga untuk menyediakan fasilitas itu supaya kondisi tadi terjamin. Kemudian yang lebih penting juga jangan terlalu euforia untuk berbelanja dan tetap harus berhati-hati pada saat berbelanja. Tetap gitu. harus berhati-hati. Berhati-hati, gitu ya? harus tahu betul bahwa pangan yang dibeli ini memang sehat dan layak untuk jangan tergiur oleh harga murah dan sebagainya. Sehat dan layak terutama pada saat pandemi saat ini gitu ya, masyarakat butuh makanan dan juga pasokan pangan yang sehat. Terima kasih Pak Ginggin Ginanjar, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispantan Kota Bandung sudah hadir bersama kami. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program iNews Jabar. Saya Iwan Sepriadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semangat beraktivitas dan sampai jumpa.